entalpi, yaitu Cp dt. Nah, bagaimana temperatur itu berpengaruh terhadap nilai dari kapasitas panas. Jadi nanti pengaruhnya itu bisa dilihat dengan persamaan ya ini ya, dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan 4-4, di mana Cp per R ini sama dengan A ditambah dengan BT ditambah dengan CT kuadrat ditambah dengan DT pangkat min 2 gitu ya. Dan nilai A, B, C, D ini berbeda untuk setiap senyawa gitu ya. Dan nanti dapat dilihat pada appendix C tentang heat capacities and property change of formation yang ada di bawah ini. Nah, harus diperhatikan ya. Jadi setiap zat yang memiliki fase gas, kemudian solid dan liquid itu memiliki nilai Cp yang berbeda-beda. Jadi nanti kalian harus pastikan senyawa yang kalian hitung itu fasenya apa gitu ya. Kalau gas maka nanti bisa menggunakan C1. Kalau misalnya solid maka yang digunakan datanya itu adalah yang tabel C2. Kalau misalnya yang dihitung itu adalah datanya liquid ya, maka nanti kalian menggunakan Cp yang liquid yaitu tabel C3. Karena kenyataannya sampai dengan nanti ya di semester akhir ada yang menyepelekan fase ini ya, karena sebenarnya nilainya itu sangat signifikan perbedaannya gitu ya. Jadi nanti kalian ketika menghitung Cp suatu senyawa, sesuaikan dia ini fasenya gas, solid atau liquid. Jadi gunakanlah data yang sesuai dengan fasenya. Jangan semua ditembak gas gitu ya, karena nilainya akan berbeda. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah jenis persamaannya. Kalau dalam Smith-Vaness ini bagaimana temperatur berpengaruh pada kapasitas panas itu dinyatakan dengan persamaan yang seperti ini. Jadi ada Cp per R, sehingga nanti yang digunakan adalah tab yang Cp per R. Ini CPIG untuk menyatakan bahwa kalau gas itu memang dinyatakan dalam bentuk atau keadaan gas ideal. Tapi kalau yang solid liquid ini dinyatakan dalam bentuk suatu senyawa yang nyata gitu ya. Makanya ditulisnya IG gitu ya. Nah, kembali lagi, jadi kalau nanti untuk mengambil data A, B, C, D-nya ini dilihat data yang kamu pakai gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya persamaannya adalah Cp per R, ya gunakan tabel yang memang persamaannya Cp per R, karena pada literatur yang lain itu tidak ada R-nya, jadi Cp sama dengan apa-apa-apa, nanti nilainya di sini akan berbeda gitu ya. Dan juga yang kedua itu perhatikan satuannya ya, dia menggunakan satuannya apa, ini menggunakan Kelvin gitu ya. Nah ini sudah saya kasih catatan bahwa khusus tabelnya si Smith-Vaness ini digunakan jika bentuk persamaan empirisnya ini adalah Cp per R gitu ya. Kalau nanti misalnya kalian menggunakan datanya bukan Cp per R, ya nggak bisa pakai tabel ini ya. Sesuaikan dengan jenisnya. Nah, kita lihat pada tabel C1 ini ya, ada angka 10 pangkat 3B, 10 pangkat 6C, 10 pangkat 5D. Nah, ini nanti ketika kalian ingin mengambil nilai B, maka jangan lupa nilai ini dikalikan dengan 10 pangkat min 3. Sama halnya dengan yang C, berarti kalau C ini nanti dia akan 10 pangkat min 6. Dan berbeda dengan D, karena D di sini 10 pangkat 5, maka nanti kalau ada yang datanya D gitu ya, maka nanti dia nilainya ini dikalikan dengan 10 pangkat 5. Karena kan ini bentuknya suatu persamaan gitu ya. Jadi bukan berarti itu adalah nilainya 9,081 untuk metan, enggak gitu ya. Contohnya metan. Nilai B-nya ya kan itu tertulis 9,081, tapi kan kalau di dalam tabel penulisannya seperti ini kan, 10 pangkat 3B itu sama dengan 9,081. Artinya B ini adalah 9,081 dikali 10 pangkat min 3, itu yang mau saya sampaikan. Jadi
Yang sudah paham langsung nulis aja ini langsung 10 pangkat min 3 boleh gitu ya. Tapi jangan sampai nanti kalian salah nulis di sini adalah 10 pangkat 3 ya. Ini salah besar karena dia posisinya seperti ini ya. Tuh, tolong diperhatikan. Ya, Bu. Yang tadi itu mana, Bu? Yang tadi itu yang per R itu konstan gas itu. G, ini adalah konstanta universal yang 3,14 kali gitu. Berarti dikali R 8,314 ya. Kalau nyari R berarti dikali R dulu itu. Nah, nanti kalau misalnya ingin mencari CP-nya, nilai CP-nya, R-nya pindah ke sini. Gitu. Betul, Naim. Ya. Nah, ini ya. Ini adalah contohnya ya. Jadi untuk memahami arti 10,3, 10,6 dan 10 pangkat min 5 itu. Nah, di sini bahwa parameter yang tertulis pada tabel C1 dari apendis C ini menggunakan satuan Kelvin gitu ya. Jadi diingat ini adalah satuannya Kelvin. Nanti kalau misalnya Fahrenheit, cari yang Fahrenheit gitu ya. Dan ini juga bisa digunakan gitu ya untuk yang temperaturnya pakai derajat Celcius karena nanti tinggal ditambah 273. Tetapi nanti otomatis nilainya ini akan berbeda gitu ya. Kemudian kita bisa melihat ini sebagai contohnya adalah suatu metan ya yang dikondisikan gitu ya, disamakan dalam kondisi gas ideal gitu ya. Kita bisa menghitung CP-nya sebagai fungsi dari temperatur ya. Kita lihat di sini metan ya, CP IG per R-nya itu adalah kan A ditambah dengan BT ditambah dengan CT kuadrat ditambah dengan DT min 2. Sehingga kita masukkan aja hanya berarti 1,702, kemudian B-nya itu adalah 9,081, jangan lupa 10 pangkat min 3 ya. T, kemudian yang C-nya ini adalah negatif ya, sehingga di sini minus 2,164 kali 10 pangkat minus 6 ya, karena di sini pangkat 6 jadi minus 6 T kuadrat gitu ya. Kemudian kalau misalnya nanti kita hanya mau menghitung CP per R-nya gitu ya pada kondisi T doang, T tertentu gitu ya, maka nanti bentuknya tinggal seperti ini ya, khususnya dalam suhu Celcius, satuannya Celcius, maka nanti kita konversikan dulu ke satuan Kelvin dengan menambahkan nilai 273,15. Kemudian di sini kita masukkan ke nilai T-nya masing-masing, T yang di sini dan T yang di sini, sehingga akan diperoleh ya, setelah kita jabarkan ya, di sini difaktorkan T ditambah 273,15 kuadrat kan berarti ini T kuadrat ditambah 2 dikalikan 273,15 plus 273,15 kuadrat gitu ya. Nanti dikalikan ini ya, yang ini juga dikalikan ini, kemudian yang sukunya sama dijumlahkan ya, yang nggak punya variabel juga dijumlahkan, yang punya T dijumlahkan dengan yang punya T kuadrat dijumlahkan dengan yang punya T kuadrat, nanti akan ketemu untuk rumusnya adalah seperti ini ya, untuk nilai CP pada temperatur tertentu metan ya, dalam satuan Kelvin ya. Ini kayak satunya sudah Kelvin ya, tadi dikonversi dari Celcius ke Kelvin. Nah, bagaimana kalau kapasitas panas dari suatu campuran? Ya sama aja gitu ya. Nanti untuk berhitung kapasitas panasnya adalah kapasitas panas campuran itu sama dengan fraksi mol dari senyawa A dikalikan dengan kapasitas panas A ditambah dengan fraksi mol senyawa B dikalikan dengan kapasitas panas senyawa B dan seterusnya. Jadi yang digunakan adalah fraksi mol ya. Nah, di sini CPA, CPB, CPC ini adalah kapasitas panas molar gas ideal untuk senyawa murni. Dan YA, YB, YC dalam rumus ini menunjukkan pada fraksi mol masing-masing senyawa dalam campuran. Nanti ada contohnya. Kemudian kita lanjut pada evaluasi integral
pada panas sensibel gitu ya, di mana di sini menghitung panas sensibel dari CP fungsi T gitu ya. Nah, dari persamaan CP per R yang ini ya, persamaan 44 ini gitu ya. Kalau kita integralkan dengan suatu batasan suhu tertentu, misalnya T0 ke T, maka nanti bentuk integralnya adalah akan menjadi seperti ini. Ini udah pada mahir ya, karena kan ini matematika sangat sederhana ya, sehingga nanti CP integral dari CP per R persamaan ini adalah A dikalikan T min T0 ditambah dengan B per 2 dikalikan T kuadrat dikurangi dengan T0 kuadrat ya, kemudian yang C jadinya C per 3 T pangkat 3 min T0 pangkat 3, dan untuk yang DT min 2, ya ini menjadi ditambah D dikalikan dengan T min T0 per T0. Ini sudah disederhanakan gitu ya. Nah, kemudian kita bisa mengeluarkan T min T0-nya, ya kita keluarkan nilai T min T0-nya, sehingga akan diperoleh persamaan seperti ini gitu ya. Tadi A-nya sudah dikeluarkan T min T0-nya, kemudian yang T kuadrat min T0 kuadrat kan kalau dikeluarkan T min T0-nya tinggal T plus T0 ya. Kemudian yang ini juga ya, dan yang ini juga tadi sudah diambil T min T0-nya. Nah, maka akan menjadi bentuk yang seperti ini. Nah, di dalam kurung ini ya, kuantitas yang ada di dalam kurung ini itu merupakan nilai dari CPH per R ya. Ini CPH per R gitu ya. Di mana CPH per R ini didefinisikan sebagai kapasitas panas rata-rata untuk suhu ya dengan rentang dari T0 sampai dengan T. Nanti T0 dan T-nya tergantung dari soalnya ya. Nah, sehingga nanti kita bisa keluarkan ya, ini itu ditulis seperti ini, jadi CPH per R, jadi kapasitas panas rata-ratanya pada rentang suhu tertentu, seperti ini ya, sehingga kalau disederhanakan, ini kan sebenarnya kan delta H ya, delta H itu kan sama dengan integral CP dt yang sebelumnya, nah ini kan, ya kan, nah berarti delta H itu rumusnya adalah kapasitas panas rata-rata pada range suhu tertentu dikalikan dengan delta T-nya gitu ya, perubahan suhu dari T min T0. Nah, ini contoh perhitungan untuk panas integral panas CP-nya ya, jadi kapasitas panas ya. Ini kayaknya nggak perlu diterangin ya. Toh ya udah pada paham, oke lah. Jadi di sini Anda diminta untuk menghitung ya panas yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur 1 mol metan dari 260 sampai 600 derajat Celcius pada suatu proses yang steady ya, steady state ya, aliran yang steady state. Dan di sini tekanan itu dijaga rendah ya, sehingga dianggap gas ideal. Jadi keadaannya adalah gas ideal ya. Sehingga nanti kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Jadi kita bisa tahu dari soal ini N-nya adalah 1 mol, kemudian T0-nya itu adalah 260 derajat Celcius. Kalau kita konversikan ke Kelvin menjadi 533,15, dan juga T1-nya atau T akhirnya, ya mohon maaf, T akhirnya itu menjadi menjadi sebesar 600 derajat Celcius, kalau dikonversi ke dalam Kelvin menjadi 873,15. Kemudian kalau kita mau menghitung CP-nya ya, CP yang dihasilkan karena adanya perubahan T gitu ya, sehingga nanti salah. Ini kita mau menghitung panas yang dibutuhkan ya, maka nanti kita bisa menghitung Q ini sama dengan delta H menggunakan rumus integral CP/dt. Nah, tadi Naim ya, seperti yang Naim tanyakan, karena datanya yang ada pada Smith-Vanes itu adalah CP per R gitu ya, sedangkan rumusnya untuk menghitung Q ya pada
tekanan konstan suatu sistem tertutup mechanical reversible itu adalah CP dt ya, nggak ada R-nya kan. Nah, nanti untuk menghitung R-nya, kita, menghitung R ya, menghitung Q-nya yang sama dengan delta H ini dikalikan dengan R. Sehingga nanti R-nya bisa hilang gitu ya. Ini memang untuk menghilangkan si R-nya ya. Nah, kemudian kita masukkan nih ya, kita pisahkan dulu, kita ambil yang CPIG per R ya. Kemudian kita cari nih nilai A, B, C-nya dengan menggunakan tabel C1 ya. Gasnya apa? Jenisnya metan. Kemudian kita menggunakan tabel yang memuat data metan A-nya 1,702, B-nya 9,081 pangkat min 3, dan C-nya min 2,164, 10 pangkat min 6, tidak ada D-nya ya. Kita tahu bahwa untuk mencari Q itu sama dengan integral CP/dt, maka jangan lupa R-nya ya, jangan sampai ketinggalan ya. Karena ada R di sini, kita kalikan dengan R ya. Pilih R yang sesuai ya. Di sini satuannya itu dalam Kelvin gitu ya. Maka nanti gunakanlah R yang paling sesuai, yaitu pakai yang 8,314. Nah, nanti ini dalam Joule per mol Kelvin ya. Tapi asumsinya karena di sini base-nya adalah 1 mol metan, maka nanti dikalikan dengan hasil integralnya, kan ini satuannya K ya. Ini kan satuannya K. CP-nya ini, CP per R satuannya K, sehingga nanti hasilnya tinggal Joule ya. Untuk yang ini nggak perlu diajarin lagi kan cara integralnya. Sama ya, tinggal rumusnya ini aja diganti ya. Kalau misalnya males ngintegralin ya. Jadi bentuk ini tuh kalau mau digampangkannya itu bisa jadi yang ini ya. Yang ini tapi sampai sini ya, sampai dikalikan dengan T min T0. Karena kalau cuma yang ini toh itu baru sampai CPR-nya aja, baru sampai sininya aja ya. Nah, ini itu bisa berubah ya, atau ini bentuknya sama dengan yang ini, sampai sini tapi ya. Sampai T min T0, bukan yang ini ya. Nah, tapi kalau kalian misalnya takut salah, pakai rumus yang tadi, mau pakai diselesaikan dengan yang ini boleh. Jadi kalian pangkatin 2 dulu semuanya ya, kemudian baru dikurangi atau dipangkatkan 3 dulu semuanya baru dikurangi, ya monggo. Itu kenyamanan dalam berhitung masing-masing ya. Sehingga nanti ketika diselesaikan akan didapat 19.778 Joule. Nah, ini kita menghitung yang campuran gitu ya. Misalnya pada example 4.2 tadi, ini gasnya berupa campuran gitu ya. Gas idealnya ini berupa campuran 2 mol metan dan 1 mol butan. Kalau gitu, berapa sih panas yang dibutuhkan untuk menaikkan campuran gas tersebut dari 260 sampai 600 derajat Celcius? Maka yang pertama kita lakukan adalah menentukan dulu ya. Kalau misalnya tidak ada data CP-nya gitu ya, maka kita bisa menghitung CP per R-nya ini karena datanya yang di Smith-Vanes CP per R ya, kita gunakan CP per R ya, khusus untuk masing-masing senyawa ditulis dulu ya. Nah ini saya tulis metan, butan, kemudian molnya jangan sampai lupa. Nah kemudian kita tulis berapa konstanta CP per R-nya dari tabel C1 ya. A, B, C-nya untuk masing-masing senyawa berapa gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita hitung ya, mol itu dikalikan dengan konstanta CP per R dari masing-masing senyawa. Jadi nanti molnya dikalikan dengan AI-nya gitu ya, kemudian molnya dikalikan dengan BI-nya, molnya dikalikan dengan CI-nya, sehingga ketemunya adalah ini, di mana ini ya, jadi 2 kalikan ini ketemu ini, 2 dikalikan ini ketemu ini, 2 dikalikan ini ketemu ini gitu ya. Kemudian yang untuk yang butan, 1 dikalikan A ketemunya ini, 1 dikalikan ini ketemunya ini, ya sama ya. 1 dikalikan ini ketemunya juga bilangan itu sendiri. Nah, kalau sudah nanti jumlahkan ya, jumlahkan
setiap konstanta Cp per R-nya ini untuk semua senyawanya. Jadi ini dijumlahkan 3,404 sama 1,935. Ketemu A, totalnya adalah sekian ya. Sama halnya untuk yang B juga sekian. Yang C dijumlahkan juga sekian. Gitu ya. Nah, kemudian kita menghitung integral ya Cp per R-nya menggunakan persamaan 49. Mana tadi persamaan 49? Nah, kita hitung Cp rata-ratanya ya, kapasitas panas rata-rata dengan suhu range T0 sampai T ya, pakai rumus ini ya. Rumus ini ya taruh di sini. Jadi ini tuh merupakan hasil perhitungan dari rumus yang 4.9 tadi. Jangan lupa dikalikan dengan R ya, karena saya mau menghilangkan R-nya. Di sini saya tulisnya udah CPI loh, bukan CPI per R ya. Sehingga saya kalikan dengan R ya. Ini diintegralkan, kemudian dikalikan dengan R. Jangan lupa ini dimasukkan. Ya, jadi ini tadi nilai A-nya, delta A-nya berapa ya totalnya, ditambah dengan nilai delta B-nya berapa, kemudian dikalikan dengan T-nya yang tadi berapa, yang 600, berarti 873 ya, 15 ya, kemudian ditambah dengan 553,15 ya, kemudian ini delta C-nya per 3 dikalikan dengan tadi yang barusan saya bilang ya, masing-masing ini dimasukkan angkanya, kemudian ditambah dengan penjumlahan D-nya dibagi dengan ini. Karena saya mau mengambil angka ini saja, maka saya kalikan R ya. Saya kalikan dengan R-nya yang sesuai 8,314. Nah, ketemunya ini ya. Kalau mau menghitung panasnya itu kan berarti tinggal CPDT gitu ya. Maka nanti ini dikalikan dengan delta T yaitu T2 dalam artian di sini adalah T dikurangi dengan T0 gitu ya. Maka akan didapat panasnya itu adalah 102.152,4 Joule. Lebih besar daripada ini ya. Karena ada campuran dan dia jumlahnya 2 mol dan 1 mol gitu. Kalau ini apa? Oh, ini hanya untuk menghitung T-nya ya. Nah, nanti ini kalau nggak salah pakai Golsik ya. Nah, ini nanti tugas aja ya. Jadi yang Golsik iterasi kita tinggalkan dulu. Oke, kita lanjut ke panas laten dari zat murni. Jadi panas laten itu didefinisikan sebagai panas yang ditransfer, baik itu dikeluarkan maupun yang diperlukan ya akibat perubahan fasa suatu zat murni pada temperatur yang konstan atau tetap gitu ya. Jadi kalau ini kan panas laten itu kan berarti yang di grafik-grafiknya, yang diagramnya yang perubahan fase ya. Kemarin kan kita tahu yang namanya pas di garis perubahan fasenya, di line perubahan fasenya itu kan nilai derajat kebebasannya itu 1 ya, makanya di sini ditulis jadi panas yang ditransfer akibat perubahan suatu zat murni pada temperatur yang konstan gitu ya. Nah, dirumuskan itu seperti ini kalau mau mencari panas latennya, di mana delta H itu sama dengan delta V dikalikan dengan dP1 per dt ya. Ini disebut dengan persamaan Clapeyron. Nah, delta H ini adalah panas latennya atau perubahan entalpi akibat perubahan dari fase. Kemudian delta V ini adalah perubahan volume yang terjadi selama perubahan fase, dan dP1 ini adalah tekanan saturasi ya. Bisa dihitung menggunakan, kemarin saya sudah tugas kalian maka nanti untuk menghitung tekanan saturasinya, kalau diketahui temperatur saturasinya, kalian bisa menghitung P-nya menggunakan persamaan
antoin ya, di mana nanti konstanta antoinnya itu juga tersedia di dalam Smith-Vaness ya. Nanti ditilii lagi ya, dilihat lagi tugasnya. Kita lanjut. Nah, ada beberapa persamaan yang digunakan untuk menghitung panas laten. Kalau ini persamaan Clapeyron, kemudian ada juga persamaan Riddle digunakan untuk memprediksi delta H penguapan pada titik didih normal yang berlaku pada tekanan atmosferis. Nanti pakai rumus ini ya, di mana TRN-nya ini delta H pada suhu yang dicari gitu ya. Nah, ini TN-nya itu adalah suhunya yang memang ingin dihitung gitu ya. Jadi suhu di mana delta H penguapan ini ingin dicari. Kemudian kalau TRN-nya ini adalah T reduce temperatur pada temperatur N ya. TR ini kemarin rumusnya adalah T per TC ya. Kalau ada N-nya berarti TN per TC ya. Untuk TC dan TC-nya itu kemarin bisa dilihat di appendix yang mana, ayo dibuka lagi ya, nanti ada di Smith-Vaness juga ya. Kemudian ada lagi persamaan Watson ya. Persamaan Watson ini digunakan untuk menghitung panas laten penguapan zat murni pada temperatur tertentu berdasarkan panas laten penguapan lainnya pada temperatur tertentu pula. Jadi kalau kita misalnya ingin mengetahui panas laten pada T2, itu kita bisa menggunakan Watson apabila ada panas laten lainnya yang diketahui, yaitu pada panas laten H1 ya, dan juga ada temperaturnya TR1, baru bisa menghitung panas laten penguapan pada temperatur tertentu. Nah, ini adalah contohnya gitu ya, example 4.4. Jadi diberikan panas laten penguapan air pada temperatur 100 derajat Celcius itu adalah 2257 Joule per gram. Nah, di sini Anda diminta untuk menghitung panas latennya ya pada temperatur 300 derajat Celcius. Nah, ini kita bisa menggunakan Watson karena memenuhi syaratnya ya untuk Watson. Sehingga kita bisa menentukan ini adalah T1-nya gitu ya. Kemudian ini adalah H1-nya, ini adalah T2. Nah, tapi yang dibutuhkan di sini adalah TR ya, nilai TR2 dan TR1, sehingga kita harus mencari nilai TC ya, temperatur kritis, karena TR itu adalah T per TC. Nah, kita cari ya, jadi pada TR1 ya, itu nanti dibagi dengan TC-nya. Kemarin dibuka deh berapa nilai TC dari air ya, itu sekitar 200 sekian ya. Nanti bisa dilihat pada appendix yang ya, nanti silakan dibuka ya. Kemudian nanti dihitung nih TR1 itu berarti T ya 100 derajat Celcius ini dikonversikan dulu ke Kelvin dibagi dengan temperatur kritis air ditambah dengan 273. Nah, ini ketemunya 647 ya, sama dengan sekian. Yang untuk TR2 juga dihitungnya sama ya, dibagi dengan TC-nya yang sudah dikonversi ke satuan Kelvin, ketemunya sekian. Baru nanti kita bisa menghitung panas penguapan pada temperatur 300 dengan menggunakan rumus Watson ini ya, ketemunya adalah segini ya. Kalau di STIM tabel ini ada perbedaannya. Kalau di STIM tabel itu ketemunya 1406 Joule per gram ya. Nanti bisa dihitung berapa errornya ya. Nah, kita masuk ke standar ya, delta H untuk reaksi. Jadi panas reaksi standar ya, atau entalpi reaksi standar. Nah, di sini biasanya delta H reaksi ini dinyatakan pada tekanan dan temperatur standar, yaitu pada tekanan 101,325 kPa dan 298,15 Kelvin. Untuk menghitung delta H reaksi panas yang timbul ya
karena reaksi itu dapat dihitung dengan menggunakan dua jalur, ya, bisa menggunakan panas pembentukan standar dan bisa menggunakan panas pembakaran standar. Kalau panas pembentukan standar yang delta HF itu ya, maka nanti jika menghitung delta H reaksi dari panas pembentukan standar, maka nanti rumusnya akan berkebalikan ya dengan yang panas pembakaran, di mana untuk menghitung delta H reaksi standarnya itu, kalau pakai yang pembentukan standar ya, formation, maka nanti rumusnya adalah sigma dari ini adalah gas-gas yang ada di dalam produk ya, sigma Ni dikalikan dengan delta HF ya, delta H pembentukan standar produknya ya, dikurangi dengan sigma dari Ni dikalikan dengan delta HF-nya reaktan. Nah, berbeda kalau nanti yang perhitungannya menggunakan panas pembakaran, maka nanti tandanya ini sebenarnya reaktan dikurangi dengan produk gitu ya, tapi orang buku itu menuliskannya seperti ini ya, jadi sigma, nah ini Ni delta HF produk dikurangi dengan sigma Ni delta HF reaktan. Nah, ini sebenarnya kan kebalikannya ya. Kalau yang untuk standar ini adalah reaktan dikurangi dengan produk, kalau yang untuk pembentukan ini adalah produk dikurangi standar. Tapi buku ya, dalam banyak buku itu biasanya menuliskannya seperti ini. Jadi memang ditulisnya produk dikurangi reaktan gitu ya. Tetapi kalau yang atas tanpa tanda minus, yang bawah dengan tanda minus, seperti itu. Kemudian delta H ini juga nanti bisa bertanda positif atau negatif ya. Pasti sudah sangat paham sekali ya. Kalau positif artinya adalah endotermis, kalau negatif berarti exo ya, mengeluarkan panas. Kalau endo berarti dia membutuhkan panas. Nah, contohnya seperti ini. Jadi pada reaksi pembentukan amonia ya, di sini delta H standarnya itu adalah negatif 92.220 Joule. Nah, artinya reaksi pembentukan amonia ini bersifat eksotermis, artinya dia menghasilkan atau mengeluarkan panas. Nah, ini dihitungnya pada reaksi ini dihitung pada temperatur standar, yaitu 298,15 Kelvin. Kemudian ada juga panas pembentukan standar atau standard heat of formation, di mana kalau diartikan, jadi panas pembentukan standar atau perubahan entalpi pembentukan delta HF ini adalah panas yang dilepas ataupun diserap untuk membentuk 1 mol zat dari unsur-unsurnya ya, maaf ini kelebihan S pada keadaan standar. Dan biasanya itu dituliskannya dengan delta H 0 F298 seperti ini ya. Nah, beberapa senyawa itu delta HF298-nya sudah ada ya, dan istilahnya dokumentasikan di tabel C4. Jadi nanti untuk beberapa senyawa rekan-rekan bisa melihat delta HF-nya di tabel C4 dan C5. Jangan lupa perhatikan satuan yang digunakan ya, karena setiap buku itu akan berbeda satuannya. Jadi nanti kalau menggunakan referensi delta HF-nya, perhatikan satuannya ya, jangan dipukul rata. Siapa tahu satuannya berbeda. Nah, ini misalnya ada suatu kasus gitu ya, ada suatu contoh di mana di sini Anda diminta untuk menghitung panas reaksi dari water gasif dengan menggunakan data panas pembentukan standar. Jadi kita tahu yang namanya water gasif reaction ini bentuknya seperti ini ya. Jadi CO2 direaksikan dengan hidrogen nanti akan menghasilkan CO plus steam ya, air ya, H2O. Nah, ini dilakukan pada, ini standar ya, dilakukan pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, berapa sih panas reaksinya gitu ya? Nanti kita bisa menghitung dengan menggunakan panas pembentukan standar dari molekul-molekul yang
terlibat reaksi. Nah, ini kita tentukan dulu nih ya, molekul-molekul yang terlibat reaksi, dicari delta HF-nya ya, disusun reaksinya. Seperti kalau CO2, ini kan berarti C plus O2 menjadi CO2 ya. Basisnya adalah 1 mol CO2 ya. Kita setarakan koefisien reaksinya ya, nilainya adalah sekian ya. Kemudian yang H2 karena dia adalah sebuah unsur ya, H2 itu, dan biasanya jenis-jenis molekul yang seperti ini ya, diatomik O2 H2 itu nilai delta H-nya itu adalah 0 ya, delta HF298-nya itu adalah 0. Kemudian ya ini di alam ya bentuknya seperti ini gitu ya. Kemudian kalau CO ini dibuat gitu ya, dibentuk dari C ditambah dengan setengah O2 menghasilkan CO. Nah, itu dilihat delta HF-nya pada tabel apendis C1 ya, itu berapa gitu ya. C4 sampai C5 itu berapa ya. Kalau C1 itu kan tadi yang A, B, C ya, yang CP ya, sampai lupa. Terus kalau misalnya yang H2O, itu berarti H2 ditambah dengan O2 menjadi H2O, kita lihat berapa delta HF-nya. Nah, kemudian kita susun sesuai dengan posisinya CO2, dia di sebelah kiri kan, maka ini dibalik ya, berarti CO menjadi C plus O2. Nah, kalau persamaannya dibalik, maka jangan lupa ini juga dibalik ya. Bentuknya kok seperti ini ya, namanya juga panas pembentukan, itu berarti kan CO ini dibentuk dari C plus O2, maka CO-nya ini sebagai CO2-nya ini. Nah, kemudian yang H2-nya kan nggak ada. Kemudian yang CO di sebelah kanan. Oh, berarti nggak usah diutak-atik, posisinya udah sama. Kemudian untuk air juga iya ya, sudah sama seperti ini. Nah, tinggal dijumlahkan. Ketemunya nanti panas reaksi ya, standar dari water gasip ini adalah 41.166 joule ya. Nah, bagaimana kalau misalnya panas pembentukan standarnya itu adanya yang fase liquid, Bu, gitu ya. Jadi adanya fase liquid ya. Kalau ini kan fasenya gas ya. Mana tadi? Nah, ini airnya kan fasenya gas, nilainya sekian. Nah, ternyata kalau misalnya memang kita ingin menghitung dari yang fase liquid ya. Nah, ini nanti nilainya akan berbeda. Nih, ini 285, ini 241 ya. Nah, kalau memang seperti ini, kita harus perhatikan dari reaksinya. Reaksi utamanya tadi airnya itu bentuknya atau fasenya apa? Gas ya. Karena dia gas, sedangkan kita punya data itu adalah liquid, sehingga kita perlu menambahkan dengan panas laten gitu ya. Sehingga kita tambahkan panas laten dari liquid ke gas ya. Kemudian kita jumlahkan. Nah, hasilnya akan sama ya, 41.166 joule ya. Nah, panas penguapannya ini nanti juga bisa dilihat pada steam table atau pakai appendix C ya untuk air ya. Namanya juga steam table. Nah, kemudian ini sama ya, ini cuma berbeda jenis reaksinya dan ini ada koefisien reaksinya. Nah, bagaimana kalau ada koefisien reaksinya, Bu? Nah, maka koefisien reaksinya ini juga akan berpengaruh terhadap nilai panas pembentukan standarnya, gitu ya. Contohnya ini ya, di mana 4 mol HCl direaksikan dengan 1 mol oksigen menghasilkan 2 mol air dan 2 mol klorin ya. Nah, kemudian kita cari ya, di sini molekul yang terlibat adalah HCl, O2, H2O, dan Cl2 ya. O2 dan Cl2 ini tidak ada delta HF formation-nya, sehingga yang ada itu adalah yang HCl dan H2O. Pakai tabel C4 ketemu delta HF 298-nya untuk HCl adalah min 92.000 sekian, dan untuk airnya adalah min 241.000 sekian ya. Nah, sebenarnya mau disusun seperti ini boleh atau langsung aja gitu ya, produk min reaktan ya boleh, tapi kita mengikuti ini ya, di mana kalau yang namanya HCl itu kan H2 ditambah dengan Cl2 menjadi HCl gitu kan. Jadi ini kan aslinya untuk yang HCl
itu persamaannya adalah H2, namanya juga panas pembentukan ya, berarti adalah produknya itu si HCl-nya gitu ya, menjadi HCl. Nah, tapi di sini kita lihat ya, ini kan berarti setengah ya. Ini Cl2, ini juga setengah gitu ya. Tapi di sini HCl-nya 4 ya, maka ini kita kalikan dengan 4, sehingga ini 2H2 ditambah dengan 2Cl2 menjadi 4 HCl. Cl. Nah, jangan lupa kalau misalnya ini dikalikan 4, maka panas pembentukan standarnya ini dikalikan 4 karena dia ini dalam basis 1 mol gitu loh. Jadi kalau ada 4 ya kita kalikan 4. Jadi untuk delta HF298-nya karena di sini ada 4 mol ya 4 dikalikan dengan negatif 92.307 gitu ya. Karena dia posisi HCl-nya di kiri gitu ya, maka kita balik posisinya ke kiri sehingga nanti 4 HCl ya langsung seperti ini ya, 4 HCl menjadi 2H2 plus 2Cl2 ya. Jangan lupa kalau ini dibalik ya otomatis ini juga dibalik jadi dari negatif menjadi positif ya. Kalau yang H2O dia sudah sesuai dengan posisinya ya kan. Nah, kalau H2O kan tadi H2 plus O2 itu menjadi H2O ya. Yang ini setengah gitu ya. Karena di sini ada 2, maka kita kalikan 2 semua gitu ya. Sehingga 2H2 ditambah dengan O2 menjadi 2H2O yang ini. Jangan lupa kalau ini dikalikan 2, maka delta H formation-nya yang dari C4 gitu ya, tabel C4 itu juga dikalikan dengan 2 gitu ya. Jadi negatif 240.818 dikalikan dengan 2. Nah, ketemunya nanti kalau dijumlahkan ya, itu ketemunya adalah negatif 114.000 sekian joule ya. Dia reaksinya adalah eksotermis, mengeluarkan panas sebesar ini gitu ya. Kalau kalian mah udah sambil tidur ini yang lihatnya ya, udah gampang banget gitu. Kalau kecepatan bilang loh ya. Saya suka cepat suka sebenarnya hanya mengulang aja Naim di ATK mungkin udah ada, di ATK udah ada jelas, kemudian di kimia fisika pasti udah ada karena memang itu tuh satu rangkaian gitu ya. Jadi kalau di runut kimfis itu juga punya hubungan ke termo, sama halnya dengan ATK itu juga punya hubungan ke termodinamika gitu. Maka ini mereview ya. Oke. Nah, kemudian ini delta jadi panas pembakaran ya. Standard heat of combustion ini di mana panas atau entalpi pembakaran standar ini diberi simbol delta HC0 gitu ya. Simbol C ini artinya adalah combustion yang artinya pembakaran sipil gitu kan. Perubahan entalpi pembakaran standar adalah perubahan entalpi pada pembakaran sempurna ya, pembakarannya sempurna ya. 1 mol zat ya, unsur atau senyawa pada keadaan ruang ya, standar temperatur 289,15 Kelvin dan tekanannya 101,325 kPa. Mohon maaf nanti kalau kalian sambil nginfo ya, kalau kalian melihat tulisan saya, koma ini artinya beneran koma ya, tapi kalau melihat tulisan yang Smith-Vaness seperti ini, koma artinya adalah ribu ya. Jadi kalau saya pakai bahasa Indonesia, yang Smith-Vaness pakai bahasa Inggris, jadi penulisan koma dan titiknya itu dikebalikannya gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, misalnya ada diminta untuk menghitung panas pembentukan standar dari reaksi ini gitu ya. Nah, ini di mana karbon dibakar, direaksikan dengan hidrogen menghasilkan C4H10 butana ya.
Nah, kalau misalnya saya menghitung pakai panas pembentukan, kan istilahnya ini kan cuma unsur C dan hidrogen gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan reaksi pembakaran gitu ya. Sehingga kalau yang namanya C ini kalau dibakar itu akan menghasilkan CO2. Nah, sehingga kita nanti bisa menggunakan delta HF-nya CO2. Sama halnya dengan hidrogen. Hidrogen kalau dibakar itu kan bisa menghasilkan air ya. Bukan bisa ya. Hidrogen kalau dibakar saya direaksikan dengan oksigen gitu ya. Namanya combustion itu identiknya reaksi dengan oksigen ya. Jadi hidrogen kalau direaksikan dengan oksigen dia akan menghasilkan air sehingga nanti delta H-nya menggunakan delta HF air ya. Kemudian untuk butannya gitu ya, butan ini kan juga bisa dibentuk gitu ya dari panas pembakaran antara CO2 dengan H2O menghasilkan CH4H10 plus 6 setengah O2. Nah ini tuh sebenarnya dihitung sendiri ya. Ini dihitung sendiri dengan cara yang sebelumnya. Nah sedangkan pada topik ini sebenarnya dia hanya ingin menunjukkan seperti ini loh gitu. Baru nanti kalau ini kan bisa langsung dilihat di tabel ya C4 ya untuk formation CO2, kemudian untuk formation H2O. Nah, tapi yang persamaan ketiga ini harus dihitung sendiri-sendiri ya. Nanti ini dapatnya sekian lah. Nah, makanya dicoba ya. Silahkan dicoba dapatnya sekian ya. Sehingga nanti kalau kita susun ya, ini sudah sesuai ya, dicoret-coret ya, mana yang oksigen dengan oksigen, kemudian air dengan air ya, karbon dioksida dengan karbon dioksida, sehingga menyisakan karbon, hidrogen, dan butan ya. Kemudian ininya dijumlahkan ya. Jangan lupa gitu ya. Kalau yang di tabel C4 itu dia kan basisnya 1 mol ya. Jadi kalau ini misalnya 4 ya dikalikan dengan 4. Kalau ini 5 ya kan, maka dikalikan dengan 5 ya. Baru nanti dijumlahkan gitu ya. Ya ini pahamnya, ya ini dihitung sendiri. Nah ini dihitung sendiri menggunakan prinsip yang sebelumnya ini gitu ya. Kayaknya udah azan ya. Ya, kemudian lanjut dulu lah sampai dengan temperatur berpengaruh terhadap entalpi ya. Nah, di sini bagaimana temperatur berpengaruh terhadap perubahan entalpi? Maksudnya di sini nanti adalah untuk mengevaluasi dari nilai entalpi ya itu pada temperatur tertentu. Jadi secara umum ya persamaan reaksi itu kalau dituliskan V1A1 ditambah dengan V2A2 ditambah dengan suatu reaktan ya menghasilkan dengan reaktan lainnya menghasilkan V3A3 ditambah dengan V4A4 ditambah dengan produk lainnya. Nah, V1, V2, V3, V4 ini maksudnya adalah koefisien stokiometri. Kemudian kalau A1, A2 ini adalah mewakili reaktan ya, mewakili senyawa reaktannya. Sedangkan A3, A4 itu mewakili reaktan produknya gitu ya. Nah, nanti dalam mengevaluasi entalpi ya pada temperatur tertentu dan di sini melibatkan reaksi seperti ini, maka nanti si koefisien reaksi ini masuk ke dalam perhitungan ya, yang secara tidak langsung kita sudah menghitungnya tadi ya, di mana kalau nanti ya koefisien stokiometrinya yang produk itu dia akan bernilai positif, sedangkan saya nunjuknya salah ya, koefisien stokiometri untuk produknya itu bernilai positif, sedangkan koefisien reaksi untuk reaktannya itu bernilai negatif ya. Contohnya seperti ini. Jadi kalau
ini reaksinya amonia ya, nitrogen ditambah dengan 3 hidrogen akan menghasilkan 2 molekul nitrogen amonia gitu ya, sehingga nanti nilai dari VN2-nya karena dia adalah reaktan dia negatif ya. Kemudian VH2-nya karena dia reaktan dia juga negatif ya. Kemudian untuk yang amonia karena dia produk maka V stoikiometrinya si NH3 ini adalah positif karena dia produk. Sehingga nanti kita bisa menghitung delta H-nya totalnya itu ya dari sigma dari masing-masing koefisien reaksinya ya dikalikan dengan nilai delta H masing-masing senyawanya ya, di mana nanti yang produk bernilai positif, yang reaktan bernilai negatif. Atau kok nggak mau muncul? Oh, ya tadi ya dia tidak mau muncul ya. Jadi ini tuh kalau dijabarkan jadi seperti ini ya. Jadi kalau ini misalnya nilainya dimasukkan, jadi delta HR-nya itu nanti adalah Ni ya, produk min reaktan, karena produk positif ya, sedangkan reaktannya itu negatif. Jadi kalau bentuknya seperti ini nanti dihitungnya tetap positif, tapi karena sudah menjadi ada nilai pengurangan di sini gitu ya. Tapi kalau misalnya mau ditambah-tambah-tambah, ya berarti nanti nilai N-nya ini dimasukkan ya, nilainya negatif, negatif, dan seterusnya gitu. Ini sudah azan, kita istirahat dulu ya. Sana udah azan belum? Sudah Bu, ini sudah azan. Baik, kita istirahat 15 menit, ini 3.10, berjumpa lagi 3.25. Ya, silakan. Yang muslim wajib sholat dulu.